akan menjadi sebuah negara yang gagal. Karena sekarang ini yang kita hadapi bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Urusan COVID selesai, tetapi kita masuk ke urusan yang lain sekarang ini. Ada perang, ada perubahan iklim, ada krisis pangan. Itu sesuatu yang semua negara merasakan semuanya. Perang, kelihatannya perangnya ada di Ukraina dengan Rusia. Sangat jauh sekali dengan kita. Tetapi hati-hati, perang di sana itu menyebabkan semua negara sekarang ini harga pangannya naik. Utamanya yang makan bahan bakunya gandum. Jangan lupa, kita ini juga makan gandum, bukan hanya makanan pokok kita, bukan hanya beras, tetapi juga gandum. Karena import gandum Indonesia sudah mencapai 11 juta ton. Jangan tepuk tangan. Import 11 juta ton kita itu. Karena kita makan mie, karena kita juga makan roti, dan bahan-bahan lainnya yang dibuat dari gandum. Gandumnya dari mana? 11 juta ton tadi. Karena kita tidak bisa menanam gandum di Indonesia. Tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan gandum. 11 juta ton dari mana? 30% itu berasal dari Rusia dan berasal dari Ukraina. Sehingga masalah. Yang kedua yang berkaitan dengan beras, ini problem. Karena negara-negara penghasil beras sekarang ini terjadi perubahan iklim, kemaraunya panjang, panasnya panjang, produksinya, panennya menjadi menyusut. Termasuk di Indonesia juga sedikit menyusut. Akhirnya apa? Yang biasanya mengekspor beras, menghentikan ekspornya, tidak mengekspor beras, dipakai untuk rakyatnya sendiri. Baru saja India stop ekspor beras. Akhirnya apa? Harga beras di seluruh negara, seluruh dunia menjadi naik. Karena juga setelah India diiringi oleh negara-negara lain ikut-ikutan stop. Ini kita harus hati-hati. Hati-hati mengenai ini. Dan problem urusan pangan bukan hanya urusan produksi, tetapi juga urusan pupuk. Kita bisa memproduksi pupuk sendiri. BUMN punya pupuk, pabrik pupuk ada. Seingat saya ada Limaan, ada. Pabrik pupuknya ada, tetapi bahan baku pupuk itu juga berasal dari yang perang tadi. Sehingga tidak bisa terkirim ke Indonesia. Akhirnya apa? Harga pupuknya menjadi naik karena suplai bahan bakunya kurang. Inilah problem-problem yang ke depan akan semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah dan problem yang dihadapi semua negara hampir mirip-mirip sama. Tetapi saya meyakini dengan persatuan kita, dengan kerukunan yang kita miliki, saya yakin menyelesaikan masalah itu menjadi lebih mudah. Karena gotong royong, karena kerukunan kita, karena persatuan kita. Oleh sebab itu jangan sampai saya wanti-wanti pemilu 2024, baik itu pilpres, pilihan legislatif, dan berikutnya pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota, itu kita menjadi terpecah gara-gara perbedaan pilihan. Jangan. Karena setiap tahun itu selalu ada. Kita itu setiap 5 tahun pasti ada pemilu.